Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, idza jaa ajaluna yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, para ustad, para bapak, para ibu, hadirin sekalian, jamaah istiqomah Masjid Al-Falah, Perumahan Bumi Sengkaling, yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini di suasana yang memperhatikan ini, kita terus berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita, iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita lebih bahagia, lebih baik, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang bertakwa. Allah tidak membedakan status sosial, Allah tidak membedakan jabatan, apa saja di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya, yang membedakan adalah takutnya dia pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini penuh ridha Allah Subhanahu wa taala, kajian pada Ahad pagi ini akan mengetengahkan permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan hablum minan nas, ya, membahas masalah kemanusiaan. Kita hidup di dunia ini itu hendaknya harus memperhatikan hablum minallah dan hablum minan nas. Kadang-kadang saya selalu mengatakan pada seorang, kalau kamu ingin baik itu jangan baik hanya pada Allah saja, ya, harus baik pada Allah, ya pada manusia, ya. Kadang-kadang orang itu sergap ke masjid, ya, sergap ibadah, sergap, tapi gak tahu kalau kerja bakti, ya, hablum minan nasnya kurang. Kadang ono wong tiyang niku nggih ngoten niku, sergap kali tonggo-tonggo sergap, kerja bakti sergap. Ini kenyataan di masyarakat gitu, Bang, ya. Bakti sergap, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat sergap sekali, tapi jarang nang masjid. Ini gitu. Makanya ketika saya baru kali masuk di perumahan ini, ya, saya diminta oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yunus Al-Maduri, niki, nah, sahabat saya nih, tiang Jawa tapi ana Maduroi.
untuk mengisi ini. Loh, kok masalah yang berhubungan dengan jenazah kok saya yang disuruh? Ya, tapi yang penting kita bisa hablum minallah dan hablum minannas. Wong sing apik iku ya wong sing sregep nang masjid, nggih, ya ibadah ya sregep nggih. Wiridane nggih sregep, istiqomah, tapi nggih ten masyarakat nggih sregep. Nggih, kerja bakti, nek gotong royong, nek wonten ana sing tanggane kesripahan meninggal ya juga turut ambil bagian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masuk pada materi yaitu pemulasaraan jenazah. Pemulasaraan itu apa? Pemulasaran. Kadang ada yang mengatakan pemulasaran, ada yang mengatakan pemulasaraan. Ya, basa Jawane napa? Mosok diplosoro. Jenazah diplosoro. Artinya merawat jenazah. Nggih. Merawat tiang sedo, merawat orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini merawat orang meninggal dunia ini hukumnya fardu kifayah. Ini jelas ya, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang yang merawat itu sudah gugur kewajibannya. Misalkan di perumahan ini, di perumahan Bumi Sengkaling ada orang meninggal, terus gak ana wong sing ngurus, mboten wonten wong sing ngurus jenazah niki, dijarno wae. Ya makanya individu iki kate dikapakno mayit ini dijarno wae. Iki dosa kabeh wong sakjane. Ya, itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengurus, insya Allah sudah gugur kewajibannya. Nah, ini penting ini. Sebelum kita merawat jenazah ini, tentunya kita harus merawat atau mendampingi orang yang sebelum meninggal tentunya. Ya, ini ada kaitannya soalnya. Jadi pun tiang atau orang mau meninggal dunia jangan dibiarkan saja. Jangan dibiarkan saja, harus ditunggui, ya, harus dituntun. Artinya orang yang akan sakaratul maut, ya. Jangan pernah menunggu orang yang sekarat, orang yang sakaratul maut. Minimal orang saudaranya yang dekat misalkan ya, keluarga. Kalau ada keluarganya yang sakit misalkan ya di rumah sakit atau di rumah, ya itu wis iki wong iki kate mati apa kate sehat kira-kira. Nah, kita kadang-kadang mboten semrap nggih, tidak tahu kita. Nah, ini yang terjadi di masyarakat dan ini sering terjadi ya kadang-kadang ya. Kita diminta tolong dan ini harus tahu gitu loh. Ya, ini saya pernah pernah diminta ya, tetangga ini dipanggil oleh tetangga, ini Bapak ini loh, ini saudaranya, ini orang tua saya kenapa kok ambaane ngos-ngosan ini. Ini kisah nyata, ini yang tadi memang kisah nyata seperti itu ya. Dipanggil, ini keluarganya sudah ngumpul semua, memang sakitnya sebenarnya nggak terlalu parah. Tidak dirawat di rumah sakit, di rumah saja, sakit biasa, sakit sesek atau sakit panas dan sebagainya itu. Tapi ketika itu rotok gawat, ya, rotok gawat bapak ini. Saya lihat ke rumahnya, Assalamualaikum, kemudian saya lihat ternyata bapaknya ini sudah ambaannya sudah ngos-ngosan gitu. Saya kaget ini. Ini keluarganya sampingnya cuma memijiti tok ini, dipejeti, dikasih kapas dan sebagainya, ya, dipejeti gitu ya. Ya mungkin karena enggak. Nah ini saya lihat, wah ini orang ini kok ini nafasnya ya sudah, matanya sudah enggak bisa melihat, cuma nafasnya tersengal, nafasnya ngos-ngosan.
tapi matanya sudah tidak bisa melihat. Langsung saya parani, ini ya Allah a'lam ya, ini ikhtiar lahir batin. Wah ini nazak orang saya gitu ya, sebab kita itu tidak tahu, dan kita pasti akan mengalami yang namanya nazak ya, sebelum mati itu nazak, dan nanti baru dia meninggal. Sebab jelas ya, setiap kita itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Wis tidak ada ya, itu pasti ya. Apa wong ku tuwek ya, umurnya udah puluhan tahun ya, itu meninggal. Juga masih remaja juga meninggal. Anak-anak juga meninggal, tapi kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kemudian terus di mana kita meninggal nggak tahu. Apakah di rumah sakit, di rumah, atau di perjalanan? Ya, kita nggak tahu. Terus dalam keadaan bagaimana kita itu meninggal, nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi kita berikhtiar terus agar mati kita tuh husnul khotimah. Ya, ketika saya lihat ini sudah nazak, saya ingat hadis Rasulullah yang mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang nazak itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Saya panggil saudaranya, monggo Bu, ini Bapak jenengan sudah nazak ya, kita tuntun dengan kalimat tauhid. Ya, jangan ribut ya, harus tenang, harus tenang. Kemudian dituntun sama orangnya la ilaha illallah di telinganya, kan nggak bisa apa-apa ya, orang ini nggak bisa apa, cuma nafasnya terus gitu aja, kasihan. Dan orang yang nazak itu kasihan, berat sekali ya, berat sekali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibantu oleh keluarganya. Dan ini harus hati-hati ya, harus dibantu dengan kalimat tauhid lakinu mautakum la ilaha illallah. Nah, itu dituntun ya. Kalau panjangan nggak bisa, akhirnya dia Allah terus sampai terus. Akhirnya kok lama nggak meninggal, saya tinggal. Terus tolong ini dituntun terus. Ada yang baca Al-Quran dan baca Yasin, jangan bingung, jangan nangis, harus dituntun ini mayat ini, karena akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah keluarganya mau, kemudian dituntun, ada yang baca Quran dan sebagainya. Saya pulang kurang lebih setengah jam, saya dipanggil, Pak, orang tua saya sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berarti sungguhan ini ya. Saya dipanggil, ya ini sudah meninggal ya. Kalau orang ya, ini kalau sudah meninggal kalau orang sudah meninggal itu ya, yang pertama harus matanya harus ditutup ya, ditutup bismillahirrahmanirrahim ya, ditutup dengan bismillahirrahmanirrahim, ditutup. Terus ada yang masih ini Pak ya, matanya ya masih ada, kemudian nggak begitu ditutup itu. Kalau nggak bisa nggak apa, kalau nggak bisa gimana ya, tapi insya Allah lama-lama bisa ya, dengan doa dan sebagainya pasti bisa. Kemudian yang kedua, tangannya disendakepkan ya, yang atas yang tangan kanan di atas ya, kemudian ditutup dengan apa biasanya, dengan ibu-ibu biasanya dengan sewe atau sarung atau selimut itu ditutupi ya, itu sudah meninggal. Apa yang kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat istirja ya, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kita itu dari Allah dan akan kembali pada Allah Subhanahu. Ini sudah meninggal dunia. Nah, kalau sudah meninggal dunia, terus ada yang mengatakan gimana nih, jangan diam saja, keluarganya minimal keluarganya itu juga membacakan Al-Quran, tidak apa-apa, tidak harus dimandikan dulu
ada yang membacakan surat Yasin dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Itu hanya sunnah aja untuk dimandikan. Misalkan mau membaca Yasin dan sebagainya nggak apa-apa. Dan surat Yasin luar biasa. Sebab kata Rasulullah, iqra'u fi mautikum surat Yasin. Ada hadis yang mengatakan begitu. Bacalah surat Yasin pada orang yang nazar. Itu akan memudahkan dia kembali pada Allah. Ya, iqra'u mautakum fi surat Yasin fi mayit. Ya, bacakan surat Yasin pada mayit. Itu akan memudahkan dia akan untuk segera meninggal dunia. Kalau memang itu betul-betul tidak lama-lama lagi. Ya, bacakan atau sebagainya itu sudah selesai. Nah, ini sudah, dan ini saya ada berapa kali itu ya mengalami itu orang yang nazar ini. Mungkin panjenengan sudah pernah juga ketika olahraga, ketika saya pernah itu ketika bulu tangkis itu ya, ada teman saya yang dia setelah bulu tangkis jatuh nazar ya, keluar darah, kemudian wah ini nazar diberikan. Nah, ini harus tahu kita itu ya, orang nazar dengan nafas yang begitunya. Kemudian yang ketiga, ini kewajiban muslim terhadap muslim yang lain ya. Saya mengatakan bahwa adalah kita fardu kifayah untuk merawat, ini sudah meninggal dia, merawat jenazah ini. Kata Rasulullah, qala la mautu qabli la ghassaltaka wa kafantuka wa sholaitu 'alaika wa dafantuka. Rasulullah SAW bersabda kepada Siti Aisyah, jika kamu nanti meninggal dunia, maka saya yang la ghassaltaka, maka saya akan memandikan. Ya. Jadi boleh memandikan suaminya, boleh anaknya juga boleh memandikan. Yang pertama adalah memandikan. Kemudian yang kedua, wa kafantuka, setelah mandi kemudian dikafani, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wassallaitu, kemudian saya yang akan menyolati, disolati. Kemudian yang keempat, wa dafantuka, dan saya yang akan menguburkan. Itu jadi ada empat. Yang pertama, ketika sudah itu tadi dimandikan, kemudian dimandikan, dikafani, setelah dikafani kemudian disolati, dan yang keempat dikuburkan. Ada di beberapa kitab ada yang mengatakan yang kelima itu ada mengangkat jenazah. Ya, ada yang membantu mengangkat. Nggak mungkin orang-orang mayit mandi sendiri kemudian dikafani, nggak mungkin. Jadi harus ada yang mengangkat, ini mengangkat keluarganya, tangganya, mengangkat jenazah. Yang pertama sekarang ini memandikan, harus disiapkan dulu. Biasanya kalau sudah orang meninggal dunia itu ada yang namanya rukun kematian. Di sini ada rukun kematian enggak di perumahan ini? Rukun kematian. Kemudian ada mudinnya. Ini penting ini, karena ini saya baru pertama kali di perumahan ini, besar sekali. Ada namanya rukun kematian. Kebetulan saya juga jadi pengganti mudin saya itu. Saya dulu tidak mau jadi mudin, karena biasanya sing mudin sing tuwek-tuwek ya, sing tuwek-tuwek itu mudin biasanya. Gak apa-apa sampeyan, ojo aku sing liyane ae, sing tuwa sik akeh. Kok saya ditunjuk sebagai mudin pengganti. Dan mudin itu diangkat oleh kelurahan. Saya mengatakan kalau ada orang meninggal berarti saya harus tugas negara. Tugas negara memang gitu ya. Mudin itu diangkat oleh kelurahan dan direkomendasi oleh ketua RW. Baru kelurahan ada surat tugasnya, yaitu ini kalau nggak ada rukun kematian repot. Perumahan ini berapa kakak di sini nih? Ada 500.000 kakak. Padang ya. Ini perumahan ini besar ini. Ya. Tapi mungkin kedian di Villa Bukit Idar. Di Villa Bukit Idar itu ya. Itu satu RW ada 17 RT, Pak. Padahal di Merjosari itu satu RW itu maksimal 5
6 sampai 7 RT. Di VBT itu ada 17 RT 1 RW. Bayangkan, yang ngopeni 1 RT minimal 40 KK. Ada yang 50, ada yang 60 KK. Kalikan 17. Itu blok A1, blok A. Belum blok B, C dan E. Meskipun ikut kelurahan Sukun, tapi masih di VBT. Lebih ada hampir 1.500 KK. Ya, itu ngopeni kalau ada orang meninggal seperti itu. Ya, ini masalah-masalah administrasi kadang-kadang penting. Lah, ketika orang meninggal dunia kan dimandikan. Ini kalau ada rukun kematian enak. Ya. Ada ketua, ada sekretaris, kemudian ada iuran, ada perlengkapan, sudah siap di tempat saya. Kalau sudah meninggal, sudah siapkan segala sesuatunya. Pertama, disiapkan penutup untuk jenazah. Ya, tidak mungkin mau didusi kuetok kabeh, enggak ya. Nah ini etikanya itu, ada penutup tirai itu ya. Ada tinggal masang dari kolong-kolong pasang, sudah beres. Kemudian yang kedua disiapkan tong, ya, tongnya disiapkan Pak untuk tempatnya air, ya, disiapkan untuk proses memandikan ini. Kemudian ada gayung, sabun, sampo, ya, kemudian anduk itu jangan 1, minimal 2, ya, kemudian gunting, ya, gunting perlu, gunting, ya, kemudian kapas. Ya, kapas, plester. Soalnya jenazah itu macam-macam Pak, nanti saya ceritakan ya. Mayit itu macam-macam modelnya Pak. Nggih, kadang loro macam-macam. Ada yang keluar darahnya. Ini pengalaman nih kalau berarti di hidungnya, di perutnya keluar darah terus nggak mampet. Alhamdulillah saya kerjasama dengan orang puskesmas di tempat saya ada perawat. Saya panggil kalau itu, ini gimana nih? Ya saya nggak ini harus ada masalah medis, ini dianukan dulu, diperiksa dulu, karena penyakitnya seperti penyakit yang keluar darah terus itu disuntik sebelum meninggal itu ada penyakitnya itu, terus ada habis operasi di tenggorokannya ini Pak, bolong, iya. Makanya orang kadang-kadang nggak mudin yang ini karena masalah urusan orang meninggal ini memang rada serem, ya. Pasti gak gelem deh mudin karena ya ngedusi barang, ya ngafani melihat dengan jelas mayit itu seperti apa kondisinya, ya. Macam-macam. Ono sing meninggal itu sudah tidak ketahuan mulai pagi sampai sore, ya. Saya dipanggil, saya lihat sudah kaku Pak. Mayitnya itu, tangannya gini, kakinya, aduh, masya Allah, kasihan. Ya Allah, ya. Ini memang tugas seorang muslim harus ya. Kasihan, mungkin keluarganya karena masalah tertentu ya. Gak ditunggoni, saya lihat tuh kaku, sudah tidak ditunggui oleh keluarganya, masya Allah. Ya, saya lihat kaku. Tapi ada caranya nanti, yang kaku-kaku ini ada caranya, ya. Jadi mau nggak mau harus dirawat gitu loh. Ojo wedi. Harus sudah siapkan, sudah siap semuanya baru. Yang pertama ya. Yang pertama yaitu niat. Ya, niat. Ya. Niatul khuslah lil mayyit lillahi ta'ala. Saya niat memandikan mayit karena Allah. Wis enggak karena manusia, karena Allah. Nawaitu lil mayyit fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandikan mayit. Ya, tapi sebelum dimandikan ya tadi fungsinya tadi ya, ini fungsinya. Gayung, gunting utama. Kan masih berpakaian kan mayit tadi itu. Jenazah kan masih pakaian. Harus digunting, ojo dipaksa. Kadang kalau enggak tahu ya, soalnya sakit ya. Dan mayit itu mengetahui Pak. Mengetahui siapa yang merawat, siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani, siapa yang menguburkan. Ini ada dalilnya nanti, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita ya'rifu may yahmiluhu wa may yudallihi fi qabrihi rahu Ahmad. Sahih hadisnya. Mayit itu mengetahui siapa yang merawatnya,
siapa yang memikulnya, mayahmiluhu, siapa yang memandikan, mengkafaninya, ya, wa mayyudalli fi qabr, siapa yang memasukkan ke dalam kubur. Itu tak tahu, mengetahui sapa tapi kita nggak tahu. Ya apa sing jare sing urip, ya. Sudah digunting, Pak. Jangan mau dilepas terus, nah, digunting pelan-pelan. Kita harus sabar. Yang ngopeni mayit itu sabar, Pak. Ya, harus sabar betul. Digunting, siapkan kresek, kemudian celana dalamnya, kaosnya diguntingi, memang begitu. Digunting, taruh kresek, nanti dikasihkan keluarganya, ya, dibuang atau disucikan dulu, mandi, dibuang atau diapakan. Nah, kalau kita mandikan itu harus yang pertama diguyur seluruhnya, aurat tetap tertutup, ya. Kalau laki-laki dari pusar atas ini sampai dengkulnya gitu ya, ditutupi, atau enggak dengan sewek itu ditutup seperti itu. Nanti kalau insya Allah kapan-kapan kita praktek, ya, kapan-kapan kita praktek. Dan di perumahan ini harus bisa jadi ini, harus merawat jenazah itu harus bisa. Jangan manggil di luar, jangan. Nah, tadi itu yang saya katakan tadi, habun Allah sekup nang masjid ibadah sekup, tapi ngopeni wong gak iso, gak gelem. Ya ini gimana ini? Makanya pahalanya besar sekali, nanti ada pahala-pahala, ya, itu luar biasa ini. Ya, semuanya diguyur, ya, memandikan diguyur mulai dari atas sampai ke bawah. Kalau bisa jangan muhdin saja yang harus didampingi oleh keluarganya. Nah, kalau meninggal istrinya, suaminya, ibunya, anaknya, itu harus mau. Tolong dibantu. Nah, ini. Karena nanti ada beberapa hal yang perlu ada bantuan itu. Diguyur, disabuni pelan-pelan mulai dari atas, ya. Rambutnya dikeramasi, dikasih sampo. Ada yang biasanya ada orang kasih bunga kembang, enggak masalah, ya itu aja. Yang penting sunahnya sudah dibersihkan semuanya. Kemudian lubang-lubang itu ya harus dibersihkan. Ya, kadang-kadang ada kuku-kuku yang tidak harus bersih, Pak. Harus bersih, toharonya harus bersih. Untuk memandikan ini. Kemudian sudah biasanya keluarganya yang sampai ini sunahnya mayit itu didudukkan, dimiringkan, Pak. Sebab kotoran kalau enggak itu enggak keluar, harus enggak duduk gini, enggak agak miring gini, kemudian ditekan perut yang sebelah kiri, ini nanti ada keluar sini kotoran yang ada di perut ini, dan ini biasanya keluarganya yang gitu, terus sampai disiram terus, air harus mengalir terus, air yang banyak terus Nah setelah itu sudah bersih, ya, sebelum ada kapas. Ini di lubang-lubang ditutup dengan kapas. Siapkan kapas, ditutup mulai dari kemaluan, belakang telinga, dan sebagainya ditutupi, ya. Tutup agar tidak mengeluarkan hal yang tidak diinginkan. Sudah selesai, diiringkan kanan kiri semua sampai bersih. Yang terakhir, ya, makanya saya bilang nanti anduk jangan satu. Yang pertama anduk, kemudian sewek itu, Pak, ya, ada berapa lapis itu ya, 2 atau 3 itu ya, kan sudah kena air ditaruh, kemudian yang bersih lagi ditaruh, dikira lagi. Yang terakhir diwudukan, ya, karena sabda Nabi dahulukan anggota tubuh mayit itu yang kanan dan wudukan. Ya, hadis riwayat Bukhari, ya, diwudukan. Nawaitul wudu lil mayit, ya, saya niat mewudukan mayit lillahi ta'ala. Diwudukan, Pak. Diwudu. Nanti kan disolati juga. Diwudukan dengan kanan. Seperti orang wudu seperti biasa. Karena mayit nggak bisa wudu, ya diwudukan. Ya, diwudukan dan sebagainya, kanan. Ya, seperti orang wudu sampai kaki selesai, sudah dengan anduk yang kedua tadi yang masih bersih dianduk.
Kemudian tadi setelah mandi sudah selesai, ditaruh di tempat yang sudah disiapkan. Ya, ini biasanya fungsi mudin yang kedua ini, ya, atau asisten mudin kadang-kadang ya. Itu sebelumnya yang ngedusi ada yang guntingi kain kafan, Pak. Kain kafan sudah disiapkan. Karena nanti setelah mandi langsung ditaruh di. Kalau laki-laki itu 3 lapis, 3 lapis laki-laki. Kalau perempuan 5. Ini umum di mana-mana seperti itu. Ya. 3 lapis. Kalau laki-laki biasanya lapis pertama untuk apa? Untuk cerna dalam ya, untuk yang kemaluannya. Kemudian ada yang untuk surbannya, untuk kepalanya itu disiapkan. Digotong sudah siap, dikasih apa itu? Minyak cendana, kemudian apa kapur barus, minyak serimpi dan sebagainya disiapkan semuanya sudah siap. Kemudian ditaruh di di tempat itu. Ya, ini mengkafani. Sunnahnya itu memang warna putih dan tidak harus warna putih. Ya, kalau bisa kain kafan itu yang bagus, Pak. Karena dulu saya pernah dikasih orang itu kain kafannya kaku kasihan, nggak enak itu, nggak enak. Ada kan kain macam-macamnya, belikan yang terbaik. Ya, kain kafan tuh yang putih, tidak harus putih. Kalau kita ada yang umroh haji di Mekah Madinah, ya biasanya kan ada mayit gotong, ada yang warnanya kuning, ada hijau dan sebagainya, tidak masalah, tidak masalah, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya putih rata-rata. Ya, dikafani. Kemudian pakaian ikhram nggak apa-apa, pakaian ikhram. Misalkan 3 lapis itu kemudian disiapkan dengan ikhramnya ketika panjenengan umroh atau haji, nggak apa-apa pakaian ikhram itu ditutupkan itu. Sebab orang tua saya itu, ibu saya juga dengan pakaian ikhram itu, nggak apa-apa. Sudah. Kemudian ini nanti kalau praktek ya nanti ya, talinya itu ada 3, ya. 3 tali tadi sudah disiapkan, gunting-gunting tadi sudah disiapkan oleh itu. Yang pertama tali pocong kepala, ya. Kemudian tali yang kedua di badannya talinya. Ketiga di kakinya. Itu disiapkan, harus disiapkan. Ya, kalau nalinya itu nanti yang sebelah kiri, Pak. Nanti ada hubungannya dengan ketika ditaruh di kuburan. Karena dilepas semua. Kalau di ini kan kenaan ini, harus di sebelah kiri tali ini. Tali kalau menalin jangan keras-keras, tali simpul biasanya yang gampang dilepas saja gitu. Ya sudah, ya. Ini sudah dikafani, sudah selesai. Kemudian sudah disiapkan disolati. Ya, ini kifayahnya disolatkan. Ya, ditaruh. Sholat itu tidak harus di masjid, tidak harus di musola, tidak. Ya, di rumah boleh, di luar boleh, di masyarakat boleh. Disolatkan, asalnya menghadap kiblat. Disolatkan. Kalau di sini ini biasanya kepalanya di sini mayatnya. Sebelah mana sana itu? Utara atau selatan ya, sebelah sini. Kalau sini di kirinya, sebelah sini, Pak. Kepalanya. Ya. Kalau laki-laki imamnya di kepalanya. Kalau laki-laki imam di kepalanya. Kalau perempuan di tengahnya, di perutnya itu kalau perempuan yang imami, Pak. Yang imami. Ya ini. Karena ini pengalaman pribadi dan ini saya lakukan seperti itu gitu loh. Kemudian ada 4 takbir sholat jenazah, tidak ruku, tidak sujud, tidak hanya takbir aja. Yang takbir pertama ya niatnya ya, usolli hadzal mayyit lillahi ta'ala, saya niat nyolati mayit karena Allah. Takbir pertama membaca Fatihah, ya Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kedua baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu bisa, atau sholawat yang panjang juga boleh, monggo. Yang ketiga baca doa mayit. Kalau laki-laki kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu, ya. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afu anha. Takbir yang keempat doa dan salam. Takbir yang keempat Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu dan seterusnya, dan disolati. Nah, sholat ini penting, Pak, sholat ini, dan ini sunnah, ganjarannya luar biasa.
Sabda Nabi, tidak ada mayit yang disolati 3 sof, ya, kecuali diampuni dosanya 3 sof. Bab Imam Malik juga jika menyolati itu dibagi jadi 3 sof. Kalau bisa 3 sof itu ya. Dan ini kadang-kadang tergantung mayitnya nih, amalannya dunia ya. Banyak, sedikit banyaknya. Kemudian juga tidak ada orang yang meninggal yang disolati oleh segolongan muslim yang mencapai 100 orang. Ada riwayat lain yang mengatakan 40 orang, maka mayit ini akan diampuni dosanya. Makanya ini penting sholat jenazah. Ya kalau ada orang meninggal, ya jangan jagongan dia itu, jangan ikut sholat. Ya ikut sholat, untuk ikut sholat. Ya untuk membantu si mayit ini, gitu loh. Dan mayit ini tidak usah golongan, nggak usah. Sopo mayit iki wong NU wong Muhammadiyah ini. Waduh wong NU nggak usah sholat wis, wong Muhammadiyah nggak usah sholat. Nggak usah gitu. Yang penting muslim sholat ya Pak. Ya, jangan golongan macam-macam, nggak, jangan. Ya, ini menghadap Allah, ini kita sebagai ya harus gitu. Sama saja, harus kita ikut membantu untuk mensolati. Wis ikut saja. Karena tadi itu ya pahalanya luar biasa. Ya, dan sholati kalau banyak berbiasa. Yang terakhir sebelum diberangkatkan ini biasanya ada sambutan. Ini penting juga ini. Intinya ada kesaksian. Ya, Bapak, Ibu, mohon kesaksian. Ya, kalau jamaah masjid misalkan ya, masjid kesaksian. Apakah orang ini, fulan ini, ibu ini atau bapak ini orang yang baik? Jawab ada tangannya baik, baik sampai 3 kali. Karena sabda Nabi gini, ya, apabila seorang muslim mati disaksikan 4 tetangganya, ya, tentang kebaikan si mayit, maka Allah akan menerima kesaksian, ya, kesaksian orang itu untuk mengampuni dosa-dosa mayit ini. Saksinya itu penting kalau memang jamaah masjid yang baik. Tapi kalau orang itu nggak tahu nama masjid, sholat nggak tahu gimana, ya nggak usah disaksikan, cukup doakan ya, muga-muga husnul khotimah gitu aja. Nggak usah disaksikan, nanti ada timbul macam-macam nanti pro kontra sih. Iki opo iki wong gak tau nang masjid kok jadi api. Ya, gak tau nang masjid, gak tau sembahyang, wong api elek, api, tapi gak tau nang masjid. Nah, ini timbul kan ya muga-muga husnul khotimah gitu aja. Ya. Itu kemudian sudah didoakan dan sebagainya, kemudian diantarkan. Nah, ini ketika mengantarkan kita juga dengan kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah. Ini ada hadisnya. Ya, tidak didengar dari Rasulullah mengiringi jenazah kecuali ucapan la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan Rasulullah tidak mendengar kalimat apapun selain kalimat la ilaha illallah, baik ketika dia pergi mengantarkan maupun pulang. Nah, berarti ketika ada orang meninggal itu ojo guyon ae, ya. Karena guyon macam-macam, ini suasana duka. Ngobrol macam guyang. Lah ini etikanya dijaga, akhlaknya dijaga, memang itu akhlak orang ketika mengantarkan jenazah, ya, itu harus dijaga, berduka, kalimat tauhid la ilaha illallah, terus la ilallah. Nah ini, ya. Yang terakhir adalah menguburkan. Jadi dikuburkan. Nah, kita mengubur ini biasanya keluarganya harus ikut, Pak, harus ikut. Maksudnya harus ikut, ada keluarganya, ya anaknya atau saudaranya itu ikut ke kuburan. Tidak hanya ikut masuk ke liang lahat, masuk nang kuburan, ya. Ya kalau saudara saya itu orang tua, kakak, saya pasti ikut, ya. Yo mandikan, yo sampai nang kuburan, ya itu ya. Kemudian harus tahu ilmunya, ya. Ini harus tahu ilmunya kan ya. Dihadapkan ke kiblat, di pipinya Pak ditempelkan ke liang lahat, ya. Kemudian sudah nempel, kalau kan disiapkan bantal guling yang dari tanah itu siapkan ya untuk mengganjel itunya itu, kayak ganjel itu. Kemudian tali pocongnya dilepas itu. Ya. Itu kemudian juga diadzani.
ya diadani sudah selesai diadani. Kemudian didoakan Pak, ada ditalkin, ya, ada ditalkin. Talkin itu apa sih? Talkin itu artinya apa? Dituntun Pak, dituntun, talkin dituntun. Tadi yang pertama kan talkin juga sebenarnya itu, orang yang mau meninggal ditalkin itu namanya. Lakinu mautakum, la ilaha illallah, itu talkin ini. Ya tuntunlah orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Ini dikubur ini. Mal mayyitu fil qabri kal dhariqil al mutaqawwis. Ya. Tidak ada mayit yang ada dalam kubur itu seperti orang yang al-ghariqil, ya, seperti orang yang tenggelam. Ya, mayit itu seperti orang tenggelam Pak di kuburan. Kayak wong sing tenggelam gitu. Tenggelam minta tolong. Ya. Ia menginginkan setetes doa dari keluarganya, dari bapaknya, dari anaknya, dari keluarganya. Orang yang tenggelam pasti mau pingin minta tolong. Masa kira awake dhewe gak gelem nulungi, kebacut ya. Ya harus minta tolong. Dengan apa? Dengan doa. Dengan biduaikum, dengan didoai. Dan ketika doa itu sampai kepada mayit, ya, itu mayit akan mengatakan itu lebih disukai, ya, lebih disukai daripada fid dunya wa ma fiha, ya, lebih disukai daripada dunia seisinya Pak. Dongo niku lho niku, ini Kanjeng Nabi mengatakan, ya, karena kita nggak tahu gitu loh, kita nggak tahu. Wis pokoknya didongani lah wis ah. Karena ud'uni astajib lakum. Dongo kamu, dongo pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngoten nggih, dikuburkan didoai. Nah, itulah sudah doa selesai, ya sudah. Nah, ini sekarang keutamaan itu tadi. Yang terakhir ya sudah doa sudah selesai, sudah pulang semua. Ya sudah selesai. Ya, kifayahnya sudah selesai tadi ya. Yang pertama memandikan. Cuma tadi masih banyak sebenarnya, tapi ini penting kan, ini melebihi waktu, ngapunten. Ya, memandikan sudah, kemudian mengkafani, ya, mensolati, menguburkan. Jok lali mengangkat ini dibantu ini, ngangkat ini jok lali. Ya, Pak Yunus ya awake gede kudu melu ngangkat iki aja meneng tok ae. Kadang ngongkon ae ngongkon tok tapi awake dhewe gak gelem melok. Seneng ngongkon tok ae. Ngongkon ya melok pisan ngono lho. Ya. Aja jarkoni, iso ujar gak iso nglakoni. Saiki wong akeh ngono iki, iso ngomong tok tapi gak iso nglakoni, ngujare pinter, tapi gak nglakoni. Ya percuma. Ya ujara ya lakonono. Ya, penting nggih. Penting ini. Ya sergepo nang masjid, ya sergepo nang tanggamu. Ya, ngono lho. Wong tangga loro diparani. Ya. Ya sergepo kerja bakti sergep ya nang masjid to ngono lho. Ya ibadah, ae dua-duanya dapat. Hablunallah hablum minannas. Nah, ngoten nggih. Yang terakhir nih sabda Rasulullah, ini terjemahannya aja. Barang siapa yang ikut memandikan mayit lalu menutupi keburukannya, maka ia akan diampuni dosanya oleh Allah. Sapa wong sing melok ya mandikan, mengkafani, menguburkan, ku dosane diampuni Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ikhlas. Karena Allah cuma ikhlas. Ya kan? Jelas gini ya. Siapa orang ikut membantu memandikan, ikut membantu mengkafani, ikut membantu menguburkan, kata Rasulullah, dia diampuni dosanya sampai 40 kali. Luar biasa. Dan yang terakhir juga barang siapa ikut mengkafani mayit, maka Allah mengkafani mayit, maka Allah akan memberikan pakaian sutra halus dan sutra tebal dari surga. Ini fadilahnya. Dan barang siapa yang ikut menggali kubur untuk mayit lalu menutupnya, maka ia akan berpahala seperti rumah yang akan ditempatnya di surga. Ini rangkaiannya Pak, mulai memandikan sampai menguburkan sampai menggali itu loh. Fadilahnya luar biasa. Asalkan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Guys, ya mudah-mudahan yang penting kapan-kapan praktek ya, ini teori seperti itu dan masih banyak kenyataan-kenyataan
terkait dengan sedekah. Ini penting, nanti saya ceritakan masalah sedekah ya. Wong sedekah itu untuk memudahkan syakaratul maut, untuk memudahkan terangnya dikubur dengan sedekah, itu nanti dalilnya. Nana ngamunten ini melebihi target nggih. Mohon maaf ada salahnya sebagainya. Yang penting mudah-mudahan kita panjang umur. Nggih. Amin. Nggih, Bapak-bapak ini panjang umur nggih Pak nggih. Nggih, istiqomah luar biasa. Ngapunten, nggih sing nom-nom ini luar biasa istiqomah. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa hakina il istiqomah. Ya, orang istiqomah akan diberi Allah derajat yang tinggi, istiqomah. Yunus istiqomah luar biasa ini. Ketua takmir ka istiqomah ya, buya ketua takmir ya. Istiqomah ya, panjang umur ya, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nggih, ngoten mawon. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amunten, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulub adawaiha wa afiyan dan syifaiha wa nasari wa hadiyaiha wa ala alihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.